Sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari saya sendiri sebagai moderator, yaitu Syarif Faraswati Nazarin dari absen 36. Selanjutnya, Dan saya Jalvin Trinta dari absen 5. Saya Salon Yoga Putri dari absen 37. Saya Muhammad Rizky Akbar Nafrizal dari absen 22. Saya Arif Priyanto dari absen 3. materi pertama yang akan dipaparkan adalah pengertian dan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk sel elektrolisis itu adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Proses elektrolisis dalam bahasa Yunani itu artinya untuk memutuskan. Dalam hal ini, elektrolisis digunakan untuk mengurai zat atau senyawa kimia dengan memanfaatkan arus listrik. Pada materi yang kedua akan memaparkan tentang manfaat dan akan dipaparkan oleh Syara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari elektrolisis. Jadi yang pertama manfaatnya adalah elektrolisis digunakan sebagai metode untuk membuat gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Lalu yang kedua digunakan pada proses penyembuhan logam, penggunaan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Selanjutnya yang ketiga digunakan pada proses pemurnian logam kotor, di mana logam yang kotor diletakkan di anoda, sedangkan logam murni ditempatkan di katoda. Dan yang terakhir adalah membantu dalam proses produksi aluminium dan natrium. Terima kasih untuk Syara atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sel elektrolisis. Di sini di dalam bagian sel elektrolisis ini terdapat katoda dan anoda. Katoda ini mengalami reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Elektroda negatif atau katoda di sini akan bertambah masanya, sedangkan kalau anoda itu akan berkurang masanya. Di sini elektron itu bergerak dari anoda ke katoda, sedangkan arus listrik mengalir dari katoda ke anoda. Selanjutnya akan ada video animasi agar membantu kita lebih paham mengenai bagian sel elektrolisis. Bagian pada video animasinya akan dijelaskan oleh Syara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari sel elektrolisis. Nah, jadi sel elektrolisis ini menggunakan anoda dan katoda sebagai elektrodanya. Lalu di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit. Di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, selanjutnya pada baterai arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda, lalu membuat ion Cl- ini teroksidasi membentuk gas klorin. Dan elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan ke katoda oleh baterai dan yang kemudian ditangkap oleh ion Na+. Nah, jadi setelah ditangkap ini terjadilah reduksi membentuk logam Na. Nah, jadi dari logam Na ini akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Oke, setelah kita menonton video dari animasi, untuk paham lebih lanjut mengenai materi sel elektrolisis, selanjutnya ada materi ciri-ciri dari sel elektrolisis yang akan dipresentasikan oleh Chelsea. Lanjut ada ciri-ciri elektrolisis. Satu jenis atom, yaitu setiap unsur terdiri dari satu jenis atom saja. Misalnya unsur karbon C hanya terdiri dari atom karbon. Yang kedua, tidak dapat diuraikan. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Yang ketiga, sifat fisik dan kimia yang khas. Setiap unsur memiliki sifat fisik dan kimia yang khas seperti titik leleh, titik bidik, kepadatan, dan reaktivitas.
Selanjutnya ada jenis komponen yang mana kita perlu memahami tentang jenis komponen yang berada dalam sel elektrolisis. Jenis komponen yang pertama yaitu adalah elektrolit. Elektrolit ini adalah larutan atau lelehan yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Elektrolit ini diperlukan agar arus listrik mengalir melalui sel elektrolisis. Contohnya itu yang pertama ada garam, yang kedua asam kuat, yang ketiga ada basa kuat. Dari garam sendiri itu ada NaCl, KCl, KBr, CaCl2, MgCl2. Asam kuat ada HCl, HNO3, HBr, H2SO4. Dengan yang terakhir ada basa kuat yaitu NaOH, KOH, BaOH2. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda ini ada dua terbagi menjadi dua, yaitu anoda dan katoda. Anoda sendiri adalah elektroda yang terjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan kalau katoda itu tempat terjadinya reduksi. Contohnya itu ada besi, tembaga, sama emas. Yang terakhir ada sumber listrik. Sumber listrik eksternal diperlukan untuk memberikan energi guna memaksa terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan. Lalu biasanya arus searah digunakan untuk memberi tegangan yang cukup bagi elektrolisis. Selanjutnya ada reaksi pada katoda dan anoda yang akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya di sini ada reaksi pada kation dan anion. Reaksi yang terjadi pada katoda atau anoda dipengaruhi oleh jenis larutan elektrolit dan elektroda yang digunakan. Yang pertama ada reaksi yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda itu pihak kation. Nah, kation ini kalau misalkan golongan 1 A, 2A, AL sama Mn itu dia mereduksi air. Nah, berarti dia menggunakan rumus 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH minus ditambah H2. Nah, terus kalau misalkan dia bersifat asam, dia dinamakan H+, jadi 2H+ ditambah 2 elektron jadi H2. Kemudian kalau misalkan di logam lain selain golongan 1 A, 2A, AL sama Mn itu menggunakan rumus L X plus ditambah X elektron menjadi L. Nah, jadi ini menjadi sebuah larutan yang dalam kondisi normal atau solid. Nah, ini kalau misalkan pada ion logam ini sama seperti tadi sebelumnya. Lanjut ke anoda. Di anoda ini kalau anoda ini berarti dia lihat ke elektroda dan anion. Nah, berarti kalau anionnya ini basa, dia menggunakan rumus F-nya itu 4OH minus jadi 2H2O plus O2 ditambah 4 elektron biar dia setara. Terus kalau misalkan dia sisa asam halida yaitu X, F, Cl, Br, I itu menggunakan rumus 2X minus menjadi X2 plus 2 elektron. Terus kalau sisa asam oksida itu SO4, NO3 minus sama CO3 2 minus. Nah, itu jadi rumusnya 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kalau elektrodenya itu selain yang inert itu PL, AU sama C. Nah, kalau selain itu dia menggunakan rumus XL menjadi L X plus ditambah X L. Terima kasih kepada
ada Rizky yang sudah menjelaskan tabel pada reaksi katoda dan anoda. Selanjutnya ada prism kerja yang mana kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari sel elektrolisis. Materi ini akan dipresentasikan oleh Arif. Baik, jadi di sini sel elektrolisis itu memiliki dua elektroda yang bersifat negatif dan juga positif yang akan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion bermuatan kedua. Kedua elektroda tersebut berada dalam waktu dan larutan elektrolit yang sama. Sel elektrolisis dialiri dengan listrik. Muatan listrik yaitu elektroda memicu reaksi redoks pada sel. Anoda akan mengaliri reaksi oksidasi dan katoda akan mengalami reaksi reduksi. Jika sel elektrolisis memiliki elektroda platina atau dikenal dengan PT dengan cairan elektrolit COCl2, maka akan terjadi elektrolisis. Di sini pada katoda akan terjadi reaksi CO2 plus tambah 2 atau elektrolisis yang akan menghasilkan CuS atau CU dalam keadaan netral. Kenapa begitu? Karena dia menggunakan rumus kation selain golongan satu, karena yang dilihat adalah CU. CU kenapa? CU bukan merupakan golongan 1, 2 maupun 3. Dia akan menggunakan rumus X positif, M dengan muatan P positif, X elektron minus menjadi M. Lalu CO2 plus adalah ion logam yang mengalami reduksi atau pengikatan elektron dan menghasilkan logam Cu sebagai produk. Lalu yang di sini kedua yang akan menjadi anoda merupakan Cl minus. Dia akan menjadi anoda atau oksidasi reduksi 2Cl minus menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Lalu ion-ion Cl akan melepaskan kelebihan elektron yang dimilikinya dan berubah menjadi gas klorin sebagai produknya. Lalu kedua persamaan tersebut dijumlahkan atau digabung yang menghasilkan Cu2 plus tambah 2Cl minus yang menghasilkan produk gas klorin yaitu CuS tambah Cl2. Lalu selanjutnya ada materi pelapisan logam yang akan dijelaskan oleh Chelsea. Penjelasan tentang pelapisan logam. Pelapisan logam secara elektrolisis adalah proses melapisi suatu benda dengan logam lain menggunakan arus listrik. Prinsip dan cara kerja pelapisan logam secara elektrolisis yaitu yang pertama, benda yang akan dilapisi menjadi katoda, sedangkan logam yang akan digunakan sebagai pelapis menjadi anoda. Yang kedua, larutan berair yang mengandung ion-ion logam yang akan dilapisi menjadi elektrolit. Yang ketiga, ion-ion positif bergerak ke katoda, sedangkan ion-ion negatif bergerak ke anoda. Yang keempat, ion-ion logam yang bergerak ke katoda akan mengendap dan membentuk lapisan logam pada benda padat konduktif. Yang terakhir, endapan logam yang terbentuk bersifat adesif terhadap logam besar. Terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal yang akan dijelaskan oleh Arif dan Rizky. Baik, di sini akan berbagi contoh soal terhadap larutan MnSO4 terhadap larutan Cl. Jadi di sini yang pertama MnSO4 dipecah dulu menjadi Mn2+ dan SO4 2-. Ini merupakan hafalan. Lalu untuk memilih katodanya kita lalu untuk mencari katodanya kita harus tahu dulu katoda merupakan
Kation biasanya pasti bermuatan positif. Maka di sini Mn2+. Lalu kita cari tahu apakah Mn2+ ini merupakan golongan 1, 2 atau bukan. Di sini Mn2+ merupakan golongan 1, 2. Dia menggunakan rumus 2H2O tambah 2 elektron menjadi menghasilkan 2 OH tambah H2. Lalu di sini akan mencari anodanya. Anoda di sini selalu bermuatan negatif, SO4. Sebelum mencari itu kita lihat dulu larutannya. Larutan itu apakah masuk ke dalam PT, AU atau C. Di sini Zn bukan merupakan inert. Lalu kita akan masukkan Z merupakan inert. Di sini kita menggunakan rumus M menjadi M X positif tambah X jumlah elektron negatif. Di sini kita masukkan Zn menghasilkan Zn bermuatan 2 positif ditambah 2 elektron. Lalu kedua kesamaan ini akan digabungkan menjadi 2H2O tambah 2 elektron ditambah Zn yang menghasilkan 2 OH ditambah H2 ditambah Zn bermuatan 2 positif ditambah 2 elektron. Lalu kita akan hapus karena di sini ada persamaan 2 elektron di kanan dan kiri. Lalu kita coret yang akan menghasilkan Mn2+ tambah Zn menghasilkan 2 OH ditambah H2 tambah Zn2+. Selanjutnya di sini ada MnSO4 terhadap perolehan Zn. Nah di sini MnSO4 kita pecah dulu menjadi Mn2 bermuatan 12 ditambah SO4 bermuatan 2 ini merupakan dari hafalan kation dan anion. Terus kemudian kita cari di katoda sama anodanya. Nah katodanya ini kita masukkan yang ini yang mana 2 Mn2+. Nah terus yang di sebelah sini. Nah ini di sini kita menggunakan reduksi kation karena dia selain golongan 1A, 2A, Al sama Mn. Nah terus dia menggunakan ini. Jadi Mn bermuatan 2+ ditambah 2 elektron. Jadi kita buat menjadi solid dan menjadi normal. Jadi nggak ada muatannya. Jadi Mn aja. Terus kemudian anodanya itu kita masukkan elektroda Zn-nya. Jadi Zn 2+ ditambah 2 elektron. Nah, terus kita jumlahkan semuanya menjadi Mn2 bermuatan 2+ ditambah 2 elektron ditambah Zn menjadi Mn ditambah Zn bermuatan 12 ditambah 2 elektron. Karena 2 elektronnya merupakan unsur yang sama di kanan dan kiri kita coret. Nah jadi Mn bermuatan 12 ditambah Zn menjadi Mn ditambah Zn 12 ini udah setara. Terima kasih kepada Rizky dan Arif. Setelah dari contoh soal yang sudah dipaparkan, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Syarla. Baik, untuk kesimpulannya yaitu elektrolisis adalah proses mengubah energi listrik menjadi energi kimia dengan menguraikan elektrolit menggunakan arus listrik reaksi reduksi terjadi di katoda. Sementara reaksi oksidasi terjadi di anoda. Faktor-faktor seperti jenis kation, anion, dan elektroda mempengaruhi reaksi yang berlangsung. Proses ini penting dalam berbagai aplikasi teknologi dan industri. Terima kasih karena sudah menjelaskan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab.
Apabila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Baik, saya izin bertanya. Saya Nabila Hilal dari kelompok 1. Bagaimana penggunaan elektrolisis dalam industri untuk pemurnian logam? Lalu tolong jelaskan juga mekanisme yang terjadi pada salah satu contoh logam yang dimurnikan melalui elektrolisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wiyarahman dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi sempat dijelaskan secara singkat tentang elektroda platina. Lalu apa yang dimaksud dengan elektroda platina itu dan beserta contohnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sumi Firzana dari kelompok 8. Saya izin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan melapisi larutan berair yang mengandung ion logam, dan bagaimana larutan tersebut dilapisi dan dengan apa larutan tersebut dilapisi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakim Nalim Syarif dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya elektrolisis sama sel volta? Perkenalkan, nama saya Fatia Hamidah dari kelompok 4. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan, apakah ada hubungannya antara sel elektrolisis dengan hukum Faraday? Kalau misalkan ada, itu bagaimana? Terima kasih. Saya Daswanti Sela dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa anoda dalam sel elektrolisis bermuatan positif dan apakah anoda mengalami koreksi? Jika iya, mengapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Purnama dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok Reva. Ini tentang pelapisan logam itu kan ada cuma pengertiannya doang. Selain dari pengertiannya itu, pelapisan logam ada tujuannya apa sih dalam pelapisan logam tersebut? Terima kasih. Aku mau izin jawab pertanyaan dari kelompok 6. Tadi pertanyaannya tujuan pelapisan logam kan? Tujuan pelapisan logam itu yang pertama mencegah korosi, yang kedua meningkatkan daya tahan, yang ketiga meningkatkan penampilan, yang keempat meningkatkan konduktivitas listrik, yang kelima mengurangi reaktivitas kimia, dan yang keenam meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Nanda. Pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan elektroda platina atau PT, dan jelaskan contohnya. Jadi elektroda platina adalah elektroda yang terbuat dari logam platina, dikenal karena sifatnya yang inert dan tidak bereaksi dengan larutan elektrolit. Dalam proses elektrolisis, elektroda ini digunakan untuk menghindari reaksi sandingan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Contohnya dalam elektrolisis larutan AgNO3, ion Ag+, reduksi menjadi logam perak di katoda, sementara air teroksidasi menghasilkan gas oksigen di anoda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya tadi, apakah ada hubungan antara sel elektrolisis dan Faraday? Tentunya ada. Hukum Faraday ini menjadi dasar untuk memahami dan menghitung hasil dari reaksi dalam sel elektrolisis. Pada hukum Faraday 1, itu menjelaskan bahwa massa zat yang dihasilkan di elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Dan pada hukum Faraday yang kedua, massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Oke, selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan melapisi larutan berair yang mengandung ion-ion logam? Bagaimana larutan tersebut dilapisi dan dengan apa larutan itu dilapisi? Jadi melapisi larutan berair yang mengandung ion logam berarti melakukan electroplating, di mana ion logam dari larutan diendapkan pada permukaan objek melalui arus listrik membentuk lapisan logam. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan kelompok 7. Pertanyaannya adalah, apa beda elektrolisis dengan sel volta? Jadi di sini perbedaannya adalah dalam fungsinya. Dalam sel volta, fungsinya itu menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan.
Sedangkan dalam sel elektrolisis itu fungsinya menggunakan listrik untuk memicu reaksi kimia non spontan. Terima kasih. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Nabila. Bagaimana penggunaan elektrolisis dalam industri untuk pemurnian logam dan jelaskan mekanisme yang terjadi. Nah, jadi elektrolisis digunakan dalam industri untuk pemurnian logam melalui proses yang disebut electrorefining. Dalam proses ini, logam mentah yang tidak murni atau anoda diubah menjadi logam murni pada katoda. Nah, jadi contohnya itu ada pada pemurnian tembaga, yaitu pada pemurnian tembaga kotor diletakkan di anoda dan tembaga murni di katoda. Lalu menggunakan larutan CuSO4. Selama proses, tembaga dari anoda terlarut menjadi ion CO2+ dan mengendap di katoda, sementara pengotor tetap di anoda. Pertanyaan terakhir, saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tadi pertanyaannya, mengapa anoda dalam sel elektrolisis bermuatan positif dan mengapa elektroda mengalami korasi di anoda pada beberapa reaksi elektrolisis? Jawabannya, dalam sel elektrolisis anoda dihubungkan ke kutub positif sumber listrik sehingga menarik ion negatif dari larutan menuju anoda untuk dioksidasi. Anoda dapat mengalami korosi karena adanya reaksi oksidasi yang menyebabkan bahan anoda terurai, terutama jika anoda terbuat dari logam yang dapat dioksidasi. Selanjutnya akan ada sesi refleksi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan saya Delis dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan refleksi dari teman-teman kelompok saya. Untuk kelompok 2 presentasinya sudah bagus dan juga penyampaiannya jelas. Namun menurut kami kekurangan itu terdapat di PPT dengan warna PPT-nya yang kurang jelas karena dari faktor cahaya juga, tapi jadi kurang jelas terlihat dari belakang. Sekian dari kami, terima kasih. Saya Revani Zafira dari kelompok 3. Menurut saya semuanya tuh udah bagus banget. Terus moderatornya juga udah bagus juga, sigap dan jelas. Cuma kurangnya tuh ada di PPT-nya. PPT-nya tuh kurang menarik sama banyak tulisan. Ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Jimli Sidiki dari kelompok 8. Refleksi dari saya. Yang pertama itu ada di PPT yang tulisannya terlalu kecil, jadi susah dibaca dan dilihat. Lalu yang kedua,